Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sebentar lagi ingin mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Berbicara untuk setiap pribadi Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan hari ini Tuhan, semuanya menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam, untuk bisa fokus, agar kami bisa mendapatkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dikasih kesempatan lagi untuk sharing lagi mengenai seri kasih kita. Sepanjang minggu-minggu ini kita udah belajar banyak banget mengenai kasih. Kita udah pernah belajar kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain atau dendam, dan kasih itu adil dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 13 ayat 7a, yaitu kasih yang dapat menghadapi segala sesuatu, atau kalau di bahasa Inggrisnya di versi King James-nya itu bear all things. Jadi love bear all things. Nah, saya bakal baca di versi TSI ya, sederhana Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia, biar artinya lebih mudah dimengerti. Karena kalau di TB agak rancu. Nah, kita buka di versi TSI itu, kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih itu kuat dan dapat menghadapi segala sesuatu. Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kasih itu kuat. Kuat dalam konteks apa maksudnya? Konteks kuat di sini adalah dapat menghadapi sesuatu, tapi menghadapi sesuatunya tuh bukan saat kita ketemu masalah kita bisa hadapin. Ini konteks yang berbeda. Dia maksud dari menghadapi segala sesuatu ini, bear all things kalau bahasa Inggrisnya ini, itu tuh maksudnya kita tetap dapat mengasihi meskipun keadaan di luar itu kurang baik. Jadi secara eksternal, contohnya begini. Kita sebagai manusia kita sering banget mengasihi teman kita itu kalau dia baik. Kita sering banget mengasihi orang-orang di sekitar kita kalau misalnya mereka juga mengasihi kita. Nah, tapi di konteks ini adalah bear all things ini adalah justru mengasihi saat orang-orang itu mungkin kita ngerasa nggak layak untuk dikasihi. Kita sering banget tuh ngelihat orang-orang di luar sana, saya percaya anak-anak YM nggak ada. Kita sering banget ngelihat kalau orang-orang tuh waktu mengasihinya itu sekedar teman, keluarga. Tapi kalau orangnya contohnya, kita tahu dia punya dosa, misalnya temennya tuh dia suka jahatin orang, makanya Aing nggak mau temenan, makanya Aing nggak mau mengasihi dia. Itu sering banget terjadi di sekolah maupun di kantor. Kita tuh memilah-milah orang mana yang layak untuk kita kasihi dan orang mana yang gak layak kita kasihi. Tapi Tuhan mau kita untuk belajar gitu. Untuk mengasihinya tuh gak milih-milih orang, gak tergantung dari background mereka, gak tergantung dari dosa mereka, masa lalu mereka. Atau yang paling juga sering terjadi, kita mengasihi berdasarkan ras mereka, berdasarkan background mereka. Jadi kita memilih tuh. Nah, Tuhan maksudnya bear all things adalah semuanya. Bear all things, kita perlu mengasihinya semuanya, nggak milah-milah. Nah, kita bisa belajar dari kisah Yesus waktu dia makan dengan orang-orang berdosa. Kita bisa buka di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang
bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Konteks pada zaman itu tuh orang-orang Farisi ini tuh waktu ngelihat Yesus datang ke rumah Matius dan dia makan dengan orang-orang berdosa. Ini orang-orang Farisi nih, kalau bahasa gampangnya, kalau pada zaman sekarang mungkin yang paling gampang itu netizen ya. Jadi mereka orang Farisi ini kalau zaman sekarang kayak netizen zaman sekarang. Mudah banget untuk ngejudge orang, apakah mereka perlu dikasihi, apakah mereka perlu dibantu, apakah mereka layak untuk mendapatkan kasih kita, dapat perhatian kita. Ini nih dari yang kita pelajari adalah dari masa zamannya Tuhan Yesus sampai zaman sekarang berarti gak banyak berubah. Bahwa orang-orang zaman sekarang itu mudah sekali untuk memilah-milah, mengotak-ngotakan orang-orang sesuai dengan kriteria yang atau standar yang mereka punya. Jadi kalau orangnya kayak gini, ya udah dikasihinnya kayak gini aja. Kalau orangnya baik dan gini-gini, kita bisa kasihi lebih. Kalau orangnya emang kayak gini-gini, baru kita kasih perhatian lebih dan lain-lain. Itu yang akhirnya membuat Tuhan menyentil ya, mungkin bahasa mudanya menyentil mereka bahwa siapa kalian, siapa kita yang akhirnya memisah-misahkan orang ini siapa yang layak atau siapa yang gak layak. Bahkan Tuhan bilang justru orang yang paling kita rasa gak layak untuk kita kasihi adalah orang-orang yang paling perlu dikasihi. Jadi ajaran Tuhan ini luar biasa banget. Saat kita ngerasa oh dia gak layak untuk dikasihi, justru Tuhan menekankan bahwa saat lu ngerasa orang itu paling gak layak, justru orang itu yang sangat butuh dikasihi oleh kita. Yesus ingin mengajarkan ke kita bahwa kasih itu tidak melihat pekerjaan, masa lalu, atau bahkan kesalahan orang. Justru yang dia ingin tekankan adalah tanda kutip orang jahat atau orang yang gak layak itu adalah orang yang paling perlu kita kasihi. Terus caranya gimana untuk sekarang-sekarang nih anak-anak muda, anak-anak YM zaman sekarang nih. Kita untuk melakukan kasih pada poin yang ini, bear all things ini gimana? Mengasihi tanpa kasihilah orang tanpa memilih-milih orang. Kita nggak benar-benar kita nggak melihat apapun background mereka, apapun keadaan mereka, masa lalu mereka gimana, masa lalu apa yang telah mereka perbuat ke kita, tapi kita tetap perlu mengasihi mereka. Mulailah mengasihi lingkungan kita, terutama bahkan orang-orang yang kita nggak suka. Ini mungkin ayat yang cukup berat. Saya pun masih belajar, tapi ini yang emang perlu kita lakukan. Ini yang firman kita ajarkan. Kita perlu mengasihi bahkan mungkin musuh kita atau orang yang paling kita nggak suka, kita harus bisa mulai belajar untuk mengasihi mereka. Kata bears itu berasal dari kata stego, dari bahasa Yunaninya yang berarti bertahan dengan sabar. Berarti kita tahu konteks ini tuh benar-benar ngajarin kalau kita tuh padahal kita mungkin ngerasa kita mau mengasihi orang itu, tapi kayaknya orang ini nih memanfaatkan saya. Saya pernah pernah satu anak cerita ke saya mengenai temennya, Ai mengasihi seseorang kok, tapi kok setelah mengasihi sekian lama Ai ngerasanya dia malah manfaatin kasih yang Ai berikan gitu kok. Ai ngerasa pertama Ai bermaksud baik, Ai kasih ini, Ai bantuin ini, tapi lama-lama dia nyolot kok, jadinya malah nyuruh-nyuruh Ai kok. Dia malah minta ini kok, minta itu, nyuruh Ai. Kok Ai makin kesini malah ngerasa makin dimanfaatin. Ai perlu tetap mengasihi kok atau gimana, karena daripada Ai mengasihinya nggak tulus kok, karena Ai ngerasa udah tanda kutip ya bahasanya waktu itu dibabuin kok, dan Ai malah tadinya mau bantu jadi nggak bantu, kan mendingan sekalian Ai nggak usah bantu kok, nggak tulus. Firman ini justru menekankan hal itu, bear with all things, karena kita kalau mengasihi orangnya baik-baik aja, apalagi kita suka dengan orang itu, akan sangat mudah untuk memberikan apapun yang kita bisa, atau memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, mengasihi dia, ada untuk mereka saat mereka perlu. Tetapi yang sulit adalah saat orang itu
justru kayak tadi memanfaatkan kita, jahat kepada kita, melakukan hal yang jahat, kita difitnah, kita dicari-cari kesalahannya. Justru di firman ini ingin menekankan bahwa justru orang itu yang perlu kalian kasihi, orang-orang ini yang perlu kalian kasihi. Dan yang I suka ini yang terakhir adalah di ayat yang sama 1 Korintus 13 ayat 7a tapi di versi New Living Translation. Jadi konteksnya masih sama tapi dia menggunakan penjelasan atau kata-kata yang berbeda yang istilahnya dapat mensupport dari yang tadi kita bahas, bear all things. Kalau di New Living Translation-nya dia hanya tulis seperti ini, love never give up. Itu akan sangat lebih mudah untuk dimengerti mungkin ya daripada bear all things. Kayaknya konteksnya agak susah untuk dimengerti di kebahasa Indonesiain. Tapi kalau versi yang ini akan lebih mudah karena love never give up. Dia tuh benar-benar menjelaskan kalau mengasihi ini tuh nggak pernah menyerah. Ya kalau keadaannya enak kan kita ngapain nyerah ya. Tapi kalau keadaannya sulit, tapi bukan keadaan kita ya, tapi maksudnya keadaan teman-teman kita, situasional kita tuh yang membuat kayaknya mereka itu nggak perlu untuk dikasih atau capek lah mengasihi mereka. Justru di ayat ini langsung ditekenin love never give up. Jadi kita nggak boleh menyerah, mengasihilah tanpa menyerah dan memberikanlah yang terbaik kepada siapapun dan dimanapun. Ini benar-benar memberkati I banget. Jadi kalau mengasihi ya konteksnya ke siapapun dan dimanapun. Gak lihat itu siapa, gak lihat itu benar atau gak benarnya. Jadi kalau mengasihi ya mengasihi aja. Kita gak ngelihat. I jadi keinget satu kisah yang terjadi di I juga. Dimana waktu itu di jalan gitu. Kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang kesusahan yang sehingga mereka harus mengemis untuk makan, untuk mendapatkan uang dari meminta itulah mereka bisa bertahan. Tapi banyak juga yang nipu gitu. Kita sering banget lihat orang yang pura-pura cacat, pura-pura nggak mampu padahal di belakangnya banyak dan lain-lain yang akhirnya di lingkungan banyak yang bilang begini, sebenarnya jangan dibantuin tahu. Itu tuh orang-orang ini nih sebenarnya di belakangnya tuh uangnya banyak gitu. Pernah lihat nih orang ini nih waktu itu pas pergi, dia mintanya dari mana-mana, mintanya sama, mintanya obat terus. Masa obatnya nggak pernah kebayar-bayar gitu, udah selama bertahun-tahun gitu misalnya. Ya, yang akhirnya I nangkep adalah dari firman ini ya, konteksnya adalah saat kita ingin mengasihi dan kita ingin membantu, bantulah. Terlepas mereka di belakangnya menipu, di belakangnya mereka nggak jujur, ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita. Terus belajarlah untuk mengasihi bukan dari seberapa orang itu layak untuk dikasihi, tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita perlu mengasihi orang lain. Kalau Tuhan memilih-milih juga orang mana yang layak dan gak layak dikasihi, mungkin kebanyakan dari kita gak akan dikasihi oleh Tuhan. Gak akan selamat, gak akan memperoleh keselamatan. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, dia gak milih-milih, dia bear with all things, dia never give up, dia selalu mengasihi kita. Maka kita bisa mendapatkan kasih karunia itu. Begitu juga Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita tanpa melihat background mereka, tanpa melihat kesalahan mereka, tanpa melihat masalah yang mereka sedang hadapi, tapi selalulah mengasihi dengan sepenuh hati dan tanpa syarat, kasih agape itu. Itu aja dari I, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu ini telah selesai berbicara, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap kami. Ajar kami, selalu ingatkan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami,
tanpa melihat background mereka, tanpa melihat masalah yang mereka sedang hadapi, tanpa melihat status mereka, tapi kami dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, tanpa memilih-milih, tanpa melihat kesalahan kami, tapi Engkau mengasihi kami semuanya, karena Engkau benar dengan tulus mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi seperti-Mu, berikan kami hati seperti hati-Mu, berikan kami mata seperti mata-Mu, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Kau yang berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang dimana Tuhan menyatakan keajaiban bagi kami semuanya. Kami percaya kami memiliki identitas di dalam Allah. Kami percaya kehidupan kami Kau perbaharui melalui roh kami Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran nilai-nilai kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang memiliki roh, yang memiliki identitas daripada Allah sendiri di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Jadilah kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Maka dari itu perbesarlah kapasitas dalam kehidupan kami, terutama di dalam roh. Di dalam roh, dan terus semakin hari semakin kita bertambah-tambah. Nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.